Dugaan korupsi rumah susun dilaporkan. 4 kurir narkoba jaringan internasional ditangkap. Relawan bangun rumah belajar untuk anak pesisir. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyerahkan temuan dugaan tindak pidana korupsi proyek rumah susun senilai 6,5 miliar rupiah kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menyerahkan hasil temuan dugaan tindak pidana korupsi proyek rumah susun di 3 kabupaten yakni Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Deli Serdang. Dalam kasus ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menduga ada kerugian negara senilai 6,5 miliar rupiah. Penyerahan hasil temuan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyerahkan kasus atau temuan yang masih bersifat praduga kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Nantinya dugaan tindak pidana korupsi rumah susun tersebut akan ditindaklanjuti oleh bidang Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Terkait dengan orang-orang yang terlibat di situ akan kita tindaklanjuti semua berdasarkan dokumen dan data yang ada diberikan dari KKP. Ini bentuk kolaborasi dan sinergitas dengan Kementerian Perumahan dan juga bentuk warning juga untuk penyelenggara kegiatan, karena berdasarkan data yang kami pelajari sementara ada indikasi kuat ada terjadi tindak pidana korupsi. Kejati Sumut memastikan kasus dugaan korupsi ini akan secepatnya ditindaklanjuti. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang dosen dituntut hukuman mati di Pengadilan Negeri Medan karena diduga melakukan pembunuhan terhadap suaminya sendiri. Sebelum membunuh, terdakwa mendaftarkan korban ke asuransi jiwa. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Medan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Tiromsi Sitanggam, seorang dosen dan juga notaris, telah terbukti melakukan pembunuhan berencana kepada suaminya pada bulan Maret 2024 lalu di rumahnya di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Jaksa menyatakan perbuatan terdakwa melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Untuk itu terdakwa dituntut dengan hukuman mati. Usai mendengarkan tuntutan, terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan. Terdakwa sendiri sebelum melakukan pembunuhan mendaftarkan suaminya ke asuransi jiwa dengan klaim polis sebesar 500 juta rupiah. Terdakwa juga melakukan rekayasa penyebab kematian suaminya dan menyatakan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam kasus ini, petugas kepolisian masih memburu supir terdakwa yang diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap korban. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, tim gabungan Komando Sektor 1 Medan berhasil memaksa turun pesawat asing yang memasuki wilayah udara Indonesia dengan mengerahkan 2 unit pesawat tempur jenis F-16. Komando Sektor 1 atau Kosek 1 Medan bekerja sama dengan sejumlah unsur menggelar simulasi pengamanan udara Cakra C tahun 2025. Dalam simulasi ini, pesawat tempur F-16 dari Skuadron 16 Pekanbaru mengejar pesawat asing tanpa izin yang melintas di langit wilayah Aceh.
Proses negosiasi pilot F-16 pun terjadi. Pilot F-16 milik TNI Angkatan Udara memaksa pesawat asing tersebut turun atau force down ke Pangkalan Udara Suwondo, Medan. Personil Kopasgat TNI AU dari Batalion Komando 469 yang berada di Pangkalan Suwondo langsung melakukan pemeriksaan pilot dan awak pesawat asing tersebut. Sejumlah barang bawaan diperiksa untuk mengantisipasi barang berbahaya. Menurut Komandan Kosek 1 Medan, Maresma TNI Imam Subekti, menjelaskan latihan rutin ini digelar Kosek 1 Medan sebagai unsur penegak hukum di wilayah nasional Sektor 1 wilayah Sumatera, meliputi wilayah udara Aceh hingga perbatasan Lampung dan Jambi. Kegiatan ini juga melatih koordinasi sejumlah unsur di bawah Komando Sektor 1 Medan, seperti satuan radar, pesawat tempur sergap, dan unsur pangkalan udara di wilayah Komando Sektor 1 Medan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja kami sebagai unsur penegak hukum di wilayah udara nasional di wilayah Sektor 1 yang meliputi sebagian besar wilayah Sumatera, mulai dari wilayah udara sekitar Sabang sampai perbatasan antara Provinsi Lampung dan Provinsi Jambi. Baik Pak, untuk tema latihan Cakra ini sendiri apa ya? Tema latihan kali ini adalah menegakkan hukum di wilayah udara nasional serta melaksanakan operasi perairan udara secara terukur, secara terencana dengan baik, dan juga melibatkan semua unsur-unsur yang terkait sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani pada bulan Maret 2025 yang lalu. Baik. Latihan ini juga melibatkan unsur kementerian seperti Badan Karantina Indonesia, Bea Cukai, dan pihak bandara. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. 4 kurir narkoba jaringan internasional ditangkap, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, 4 orang kurir narkoba jaringan internasional ditangkap Polres Asahan dengan barang bukti 21 kg sabu. Dari 4 tersangka, 2 diantaranya masih berstatus mahasiswa. Nggak ada. Betul memang ini adanya. Inilah video amatir saat personil Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap 4 orang warga Aceh di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Awalnya pihak kepolisian mengamankan tersangka berinisial MK di sebuah rumah di Kecamatan Silau Laut dan menemukan 21 kg sabu. Dari pengakuan tersangka akan datang 3 tersangka lainnya yang akan membawa seluruh narkotika jenis sabu tersebut. Para pelaku mengaku barang bukti berasal dari negara Malaysia dan rencananya akan diedarkan di Provinsi Aceh. Bahwasannya di desa Silobonto, Silau Laut, Kabupaten Asahan ada diduga tempat transaksi narkotika jenis sabu, di mana salah satu rumah itu digunakan sebagai tempat penyimpanan narkotika jenis sabu. Dan setelah kami dalam video tersebut, benar adanya di rumah saudara MK alias BM ini. Setelah dilakukan penggeledahan, di rumahnya ditemukan 21 bungkus plastik teh Cina dengan berat lebih kurang 21 kg, diduga berisikan narkotika jenis sabu. Kini keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Asahan untuk mengungkap sindikat peredaran narkoba yang melibatkan para tersangka. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Saudara, sebuah video yang memperlihatkan mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan dikendarai anak di bawah umur viral di media sosial. Diketahui mobil dinas milik PLT Propam Polres tersebut tengah dikendarai anaknya di Kota Medan. Gila, udah nabrak nih. Wah, gila, udah nabrak. Dalam video amatir yang viral di media sosial, mereka menyebut mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan kabur usai terlibat kecelakaan. Polisi sendiri membenarkan mobil yang ada dalam video viral tersebut milik Ibtu AF PLT Propam Polres Tapanuli Selatan yang tengah dikendarai anaknya yang baru berusia 16 tahun tanpa sepengetahuan Ibtu AF. Saat itu Ibtu AF tengah beristirahat di kediamannya yang ada di Kota Medan usai mengikuti kegiatan di Polda Sumatera Utara.
Dari hasil pemeriksaan, anak Ibtu AF membawa mobil tersebut untuk jalan-jalan di kota Medan. Terkait dugaan tabrak lari, petugas belum menerima laporan adanya kecelakaan yang melibatkan mobil dinas Propam Polresta Tapanuli Selatan. Jadi kendaraan itu adalah kendaraan dinas Propam Polres Tapanuli Selatan yang digunakan oleh PLT Kasih Propam Tapsel yang saat itu sedang melaksanakan tugas dinas ke Polda Sumatera Utara. Dan pada saat yang bersangkutan sedang istirahat di rumah, kendaraan yang bersangkutan atau tersebut digunakan oleh anak yang bersangkutan dengan inisial AS, umur 16 tahun. Dipergunakan untuk jalan-jalan di Kota Medan. Polda Sumatera Utara sendiri tetap melakukan proses terhadap Ibtu AF karena dinilai lalai terkait mobil dinas dibawa oleh anaknya. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang residivis kasus pencurian motor dan narkoba tak berkutik saat polisi menyergapnya di atas plafon rumah. Pelaku sempat mencoba mengelabui petugas dengan cara mematikan lampu. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi pada 26 Juni lalu di Jalan Sekata, Kota Medan. Dalam rekaman terlihat dua pelaku berhasil mencuri sepeda motor korban dengan cara mematahkan stang sepeda motor yang dilakukan hanya dalam hitungan detik. Berdasarkan rekaman CCTV ini, petugas unit reskrim Polsek Medan Barat kemudian mengidentifikasi pelaku. Salah satunya Raja Hidayat yang merupakan residivis dalam berbagai kasus. Pelaku pernah 2 kali dipenjara dalam kasus narkoba dan sekali dipenjara karena mencuri sepeda motor. Kadit Reskrim Polsek Medan Barat, Ibtu Febri Sitepu menyebut pelaku mengelabui petugas dengan cara mematikan lampu dan naik ke atas plafon untuk bersembunyi. Saat dibawa ke tempat persembunyian satu pelaku lain, Hidayat mencoba melarikan diri sehingga polisi terpaksa menembak kakinya. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor yang digunakan saat mencuri sepeda motor dan kunci letter L. Pada saat tim mendatangi rumah pelaku, yaitu pergerakan dari tim diketahui oleh pelaku. Jadi pelaku mematikan lampu dari dalam dan mengunci pintu dari dalam, sehingga kami mendobrak rumah pelaku untuk melakukan penggeledahan. Dan selanjutnya tim mengamankan pelaku di atas plafon karena pelaku bersembunyi di atas plafon. Dalam kasus ini pelaku terancam kembali di penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Relawan bangun rumah belajar untuk anak pesisir, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, terdorong rasa prihatin dengan pendidikan anak-anak pesisir. Sekelompok mahasiswa dan pelajar membuka sanggar rumah edukasi di Desa Bagan Percut, Kabupaten Deli Serdang. Di sini anak-anak putus sekolah diajarkan membaca dan menulis. Sebuah bangunan terbuka tanpa dinding di Dusun 19, Desa Bagan Percut dijadikan sanggar rumah edukasi anak pesisir. Di sini ratusan anak-anak yang mayoritas putus sekolah berkumpul untuk belajar membaca dan menulis di setiap akhir pekan. Tidak hanya anak-anak putus sekolah, sejumlah siswa sekolah dasar yang membutuhkan pendampingan dan pembelajaran ikut menjadi peserta. Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir yang dibangun pada Juni tahun 2022 berawal dari keprihatinan sejumlah relawan yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar melihat banyaknya anak-anak di pesisir yang minim literasi. Untuk semakin menarik minat anak-anak, sesekali para relawan mengajak anak-anak untuk berdiskusi atau belajar membaca di atas kapal milik nelayan. Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan minat baca untuk anak-anak pesisir, karena di pesisir ini masih banyak anak-anak yang tidak peduli, yang masih kurang untuk membaca dan literasinya
sangat rendah, sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja atau mencari ikan daripada membaca atau belajar. Warga di sekitar sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir mengaku sangat terbantu dalam meningkatkan kemampuan pendidikan anak-anaknya. Beberapa anak didik di sanggar Rumah Anak Pesisir ini bahkan mampu meraih prestasi membanggakan di sekolah. Perubahannya anak ini asal mau belajar datang. Perubahannya itu aja lah. Dia mau belajar perubahannya. Oh, berarti niat belajarnya makin Ada, tinggi ya. Makin tinggi belajarnya itu. Dan anak ibu pun ranking juga dapat Iya, juara. juara dari kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Alhamdulillah belajarnya makin ada sanggar ini makin maju belajarnya. Warga dan relawan berharap pemerintah dapat memberi perhatian untuk memberikan bantuan berupa buku bacaan atau fasilitas belajar mengajar. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV dari Serdang, Sumatera Utara. Saudara, sebuah warung kopi di Kabupaten Tapanuli Selatan menawarkan wisata kopi. Di lokasi ini pengunjung dapat memetik kopi sendiri sebelum menikmatinya. Inilah warung kopi yang menyediakan konsep unik. Di sekitar warung ini ada lahan seluas 1 hektar untuk wisata petik kopi. Di lahan ini, pengunjung dapat merasakan pengalaman memetik kopi sebelum menyeruput kopi yang sudah diracik. Dengan panorama alam dan asri dapat memanjakan para pecinta kopi, apalagi pengunjung dapat membayar seikhlas hati. Kopi yang disuguhkan berupa olahan kopi Arabica dengan proses full wash dan menghasilkan sensasi fruity yang menjadi pilihan para penikmat kopi. Untuk rasanya keduanya sangat mantap. Kalau yang suka original, mungkin yang kopi hitam dengan gula aren ini oke. Oke Bang, selain cita rasa, lokasi di sekitar seperti apa? Iya, lokasi sekitar, karena ini dekat Sibiu-biu ya, jadi sangat sejuk. Kemudian lebih untuk yang pencari ketenangan, yang suka baca, ya seperti saya yang suka menulis, bolehlah datang ke sini. Bisa sambil berwisata, berekreasi, sambil ngopi dan sambil makan. Oke Bang. Awalnya pemilik warung Dirtiawati Harahap sekedar menanam kopi, kemudian muncul ide mengolah serta menyuguhkan olahan kopi miliknya beberapa tahun lalu. Respon positif pengunjung membuat Dirtiawati memilih bertahan menjalankan usahanya. Kita menyediakan jenis kopi Arabica dan Robusta. Arabica itu ada beberapa proses pengolahan, salah satunya natural, wine atau fruity, lebih banyak dikenal orang, dan yang biasa untuk diminum adalah full wash. Konsepnya seperti apa Kak? Konsep sejauh ini di Tiana adalah minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kenapa konsep ini dibuat? Biar masyarakat luas bisa mencicipi kopi yang enak. Jika kita buat patokan harga, maka akan orang sekitar merasa itu tidak wajar dengan harga segitu, karena Tiana Kopi itu tempatnya berada di daerah. Memberi pengalaman memetik kopi sekaligus menyediakan lokasi wisata kebun kini menjadi pilihan wisatawan saat melintas di Tapanuli Selatan. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, Kota Brastagi tidak hanya memiliki sejumlah destinasi wisata, namun juga memiliki aneka kuliner yang menjanjikan cita rasa yang unik. Salah satunya pulut teri dan mie saus, kuliner yang ada sejak tahun 1970-an ini terus menjadi favorit wisatawan dan warga. Jika Anda tengah berada di kota wisata Brastagi, tak ada salahnya mencoba menu kuliner pulut teri atau mie saus di Jalan Abdi Kejora, Kota Brastagi. Warung yang buka sejak pagi hingga tengah hari ini selalu ramai dikunjungi warga yang berburu pulut teri dan mie saus. Kuliner pulut teri sendiri merupakan perpaduan beras pulut dan ikan teri yang digoreng kemudian disajikan dengan saus yang diolah dengan resep khusus yang merupakan warisan keluarga sejak tahun 1970-an. Penjual pulut teri dan mie saus yang merupakan generasi kedua berharap resep warisan keluarganya dapat terus diterima oleh warga Kota Brastagi dan wisatawan yang datang.
Kalau saya neruskan udah sekitar 10 tahun lah. Terus ini kan resep keluarga, jadi semoga resepnya bertahan. Rasanya yang gurih menjadikan pulut teri dan mie saus favorit warga untuk menu sarapan. Bahkan tak jarang pembeli datang dari kecamatan berbeda hanya untuk membeli menu sarapan ini. Kebetulan istri saya kan langganan di sini Bang, terus mau sarapan, jadi saya beli dari Tiga Panang ke sini Bang. Berarti udah langganan khusus di sini Bang? Iya. Gimana rasanya Bang? Otentiknya seperti apa nih Bang? Sini sih andalannya pulut terinya Bang. Mantap. Untuk menikmati menu kuliner ini, Anda cukup membayar Rp5.000 untuk satu porsi pulut teri atau mie saus. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.